Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada minggu ini kita lanjut lagi ke materi kita mengenai requirement analisis ya, atau analisis kebutuhan perangkat lunak software requirement. Di mana kemarin kita udah membahas mengenai part satunya ya, yaitu establishing the business requirement. Jadi seperti apa sih business requirement yang dijelaskan di awal-awal materi kita ya, yang kita tahu bahwa business requirement ini adalah suatu alasan ya, alasan utama mengapa suatu software itu dibuat. Jadi apakah software itu nantinya akan memenuhi suatu business requirement atau tidak ya. Setelah business requirement kita akan ngomongin user requirement, dan di bawahnya kita akan ngomongin functional requirement. Nah, di part 1 kita udah membahas mengenai sebagian ya untuk dokumen vision and scope ya, visi dan ruang lingkup, di mana di pertama kali di bagian pertama kita udah membahas tentang template atau framework, yaitu business requirement ya, tentang template ya. Jadi kita udah bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu scope and limitation dan business context. Nah, dalam suatu dokumen vision and scope biasanya ada yang namanya scope and limitation, yaitu batasan atau ruang lingkup gitu ya, di mana ruang lingkup itu mengatakan suatu lingkup area di mana perangkat lunak itu nanti akan diimplementasikan. Nah, lingkup area ini gitu ya adalah apa yang diutarakan pada suatu tujuan bisnis. Jadi kita mau memandangnya dari level yang mana? Kalau kita mau mandang dari level yang tinggi ya, high level, kita akan ngomongin masalah apa bisnis ya, masalah tujuan bisnis. Nanti kita turunkan ke low level, itu kita bisa turunkan ke dalam fungsi-fungsi yang lebih kecil ya. Nah, biasanya scope dan limitation inilah yang nantinya akan melindungi dari project ya, dari project perangkat lunak yang dibuat, di mana software yang dibuat itu tentu saja tidak akan keluar dari scope yang diinginkan ya. Nah, untuk menentukan scope dan limitation ini tentunya para stakeholder harus sepakat ya di dalam dokumen vision and scope, karena nanti di akhir pasti akan ada perjanjian ya, dokumen kerjasama ya, untuk melanjutkan seperti apa vision and scope dokumen ini nantinya. Nah, jadi biasanya tujuannya scope and limitation ini ditulis adalah untuk membantu bagaimana cara stakeholder itu menampilkan suatu batasan-batasan yang realistis dan scope-scope yang realistis juga ya, sehingga kita akan berbicara suatu fungsi perangkat lunak yang memiliki harga yang wajar gitu ya. Jadi tidak terlalu murah atau tidak terlalu mahal karena masuk ke dalam scope itu. Nah, kalau tidak ada scope, dikhawatirkan saat pembangunan perangkat lunaknya itu banyak sekali request ya, dan banyak sekali perubahan-perubahan atau perbaikan, dan memanage projectnya pun juga akan jadi sulit gitu ya. Dimana kalau kita ngomongin project perangkat lunak itu kita pasti akan ngomongin masalah biaya ya, masalah tenaga, dan masalah waktu. Nah, jadi skopnya harus lengkap dulu. Jadi bisa diestimasi semua tuh. Butuh tenaganya berapa banyak, ya butuh biayanya berapa banyak, dan butuh waktunya berapa lama untuk mengerjakan suatu perangkat lunak. Nah, tadi sudah saya mention sedikit ya mengenai level scope. Scope itu kita bisa lihat dari berbagai macam cara gitu ya sebenarnya. Kalau kita lihat dari level yang lebih tinggi, kita akan melihat suatu definisi bahwa target daripada bisnis yang akan dicapai dari perangkat lunak itu apa. Nah, kalau kita udah ngomongin ke lower level scope, berarti kita akan menurunkan yang mana objektif bisnis itu menjadi suatu fitur ya, atau suatu user stories atau suatu use case. Karena penggambaran use case itu kan sebenarnya menggambarkan functional requirement. Jadi kalau kita akan melakukan requirement, kita kan dari atas ya, dari business requirement dulu. Kita tahu tujuan bisnisnya apa. Nanti turun ke user requirement, kita tahu kebutuhan user apa.
baru turun ke kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan dari aplikasinya. Apa yang aplikasi, jadi nanti cara untuk memvalidasinya adalah apa yang aplikasi lakukan agar kebutuhan bisnis ini tercapai gitu loh. Jadi bisa jadi kebutuhan bisnisnya 1 tapi fungsi aplikasinya 6 atau 7 gitu ya. Dimana kalau kita baca lagi dari lowest level ke highest level artinya mana fungsi-fungsi yang ketika dijalankan dia akan memenuhi tujuan utama dari bisnis. Maka sebenarnya kita bisa membuat suatu use case bisnis sih sebenarnya gitu ya untuk membahas masalah bisnis di mana ada fungsi-fungsi bisnis di mana fungsi itu nanti akan memiliki tujuan-tujuan bisnis dan nanti akan kita kita pecah menjadi beberapa fungsi sistem di mana fungsi sistem itulah yang nanti akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan bisnis gitu ya yang ada pada dokumen ini nantinya kalau kita nanti akan ke SRS ya. SRS itu Software Requirement Specification di mana kebutuhan yang ada di SRS itu adalah kebutuhan fungsional dan non fungsional ya. Fungsional itu berarti kebutuhan dari perangkat lunaknya. Nah, kalau kita udah ngomongin kebutuhan perangkat lunak, kita pasti ngomongin CRUD ya, create, update, delete atau insert, update, delete itu udah pasti ya, karena fungsi itulah yang nanti akan ada di perangkat lunaknya dalam mendukung tujuan dari bisnis, gitu ya. Nah, jadi kebutuhan bisnis inilah di level tertinggi inilah yang nanti akan menjaga seperti apa scope yang akan dibangun dari perangkat lunaknya. Jadi sebelum kita mendetailkan fungsi-fungsi yang ada ya dalam functional requirement, ada baiknya kita kita diberikan bayangan dari level bisnis terlebih dahulu. Ya, sehingga perangkat lunak nanti untuk penyesuaian fitur-fiturnya, penyesuaian fungsi-fungsinya akan disesuaikan untuk mendukung tujuan bisnis. Ya, harusnya sih seperti itu, ya. Nah, ada beberapa di dalam dokumen Vision and Scope itu yang disebut sebagai fitur utama atau major feature. Nah, fitur utama ini adalah fitur yang memang disoroti lah ya, yang memang diinginkan untuk mendukung tujuan bisnis. Tentunya fitur utama ini tidak akan bisa berjalan sendiri ya. Pasti akan ada fungsi-fungsi mendukung atau fitur-fitur pendukung atau fitur-fitur yang minor, di mana fitur minor itu tetap harus dieksekusi terlebih dahulu baru akan bisa memenuhi kebutuhan atau fitur utama gitu ya. Nah, biasanya yang akan muncul dalam dokumen Vision and Scope itu adalah fitur utamanya gitu ya. Jadi tidak akan ngomongin data master gitu enggak gitu ya. Tambah mahasiswa enggak gitu ya, tapi major feature-nya apa gitu ya. Atau fitur utama yang diinginkan dalam mendukung kebutuhan bisnis. Itu yang diinginkan sih biasanya gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ingin melihat major feature itu kita bisa gambarkan yang namanya feature tree diagram. Nanti feature tree diagram akan dicontohkan di akhir dari slide ini ya. Kemudian berikutnya adalah scope of subsequent release. Ini adalah ibaratnya perilisan dari aplikasi gitu ya. Dimana biasanya kalau perilisan dari aplikasi itu pasti akan terkait dengan software development lifecycle yang kita ambil. Nah, kalau kita ngambilnya waterfall, nanti berarti softwarenya langsung di akhir ya untuk rilisnya gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan suatu iteratif atau incremental lifecycle, maka akan ada release map, build a release roadmap. Jadi ada roadmapnya, jadi versi 1, versi 2, versi 0,1, versi 0,2, 0,3 sampai dengan versi 1 gitu biasanya. Karena iteratif ini memungkinkan suatu perangkat lunak itu bisa digunakan ya walaupun belum diselesaikan secara sepenuhnya ya. Jadi misalnya baru selesai untuk 2 fitur aja atau 3 fitur aja, nah itu udah bisa digunakan dan bisa di delivery ya. Salah satu SDLC yang bisa dipakai untuk iteratif atau incremental ini adalah dengan menggunakan agile ya, prinsip agile yang diimplementasikan ke dalam SDLC, Scrum, Extreme Programming dan lain-lain. Nah, jadi seperti apa di dalam Vision and Scope dokumen ya. Jadi kalau misalnya memang aplikasi yang dibuat itu ternyata dibutuhi cepat, mungkin waterfall adalah solusi terburuk gitu ya.
Jadi jangan diserahkan semua di akhir ya softwarenya, tapi diselesaikan secara apa ya, secara sedikit demi sedikit gitu ya. Makanya dia akan memiliki suatu release roadmap. Jadi ada roadmap perilisan ya. Misalnya minggu pertama, bulan kedua itu rilis versi 0,1, di mana fitur yang rilis adalah A, B, C, D, E dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini dalam pemilihan software development lifecycle tentunya itu akan mempengaruhi semuanya gitu ya. Akan mempengaruhi apapun. Termasuk kalaupun akan ada nanti di tengah jalan suatu request perubahan fitur atau perubahan fungsi atau penambahan gitu ya. Nah, itu kalau kita bangun dengan waterfall tentu kita akan kesulitan ya, apalagi udah masuk fase implementasi. Tapi kalau kita masuknya ke fase agile ya bisa bisa jadi difasilitasi dalam satu kali sprint kalau kita menggunakan Scrum gitu ya. Nah, biasanya yang sangat disarankan itu adalah short release cycle ya, di mana iteratif dan incremental ya. Jadi di sini dia akan memiliki suatu opportunity untuk learning dari customer feedback. Jadi kalau kita menggunakan Scrum gitu ya atau agile atau konsep iteratif dan atau incremental yang lain yang tradisional sekalipun gitu ya. Setiap ada software release, kita pasti akan mendapatkan suatu feedback ya dari para user, daripada customer. Nah, feedback itulah yang kemudian kita akan gunakan untuk memperbaiki software yang udah ada tadi rilis dan untuk menyamakan persepsi terhadap software yang nantinya akan rilis ya. Rilisnya sedikit-sedikit tadi yang iteratif dan incremental. Nah, biasanya lebih enak ya. Jadi kita nyesuaiin misalnya yang pertama user interface-nya dulu sesuai enggak gitu ya. Kemudian fungsi-fungsinya, nanti experience-nya dalam pakai software itu disesuaikan. Oh, jadi kalau nambah data, experience user itu kayak gini. Ya, artinya setiap ada insert data, fungsi tambah data atau insert data kita sesuaikan dengan experience dari user. Karena feedback dari user itu sangat penting ya, apalagi feedback yang mengenai masalah operasional nantinya. Namun jangan lupa feedback itu juga tetap harus konsisten. Jangan sampai ada feedback yang hari ini dia sampaikan, atau besok dia sampaikan hal yang berbeda lagi padahal untuk masalah yang sama gitu ya. Nah, lalu ada limitation and exclusion gitu ya. Nah, di sini biasanya berupa list suatu kemampuan produk ya. Jadi ada apa saja yang nanti akan diharapkan ya. Nah, di sini kemudian dan apa yang nanti akan menjadi batasan-batasan dalam satu produk itu. Artinya yang mungkin tidak di-handle ya dari suatu produk atau aplikasi yang ada gitu ya. Nah, biasanya limitation and execution ini berisi kebanyakan ya mayoritas adalah list item di mana nanti akan dipotong dari scope, artinya yang tidak dikerjakan ya. Nah, jadi sebenarnya dia termasuk scope tapi memang tidak menjadi prioritas. Nah, tentunya ini harus dicatat karena apabila memang nanti akan dieksekusi setelah proyek ini selesai, itu nanti akan ada histori pencatatan suatu kemampuan aplikasinya atau suatu fungsi-fungsi yang tadi tidak dikerjakan. Nah, contohnya ini ya, secara eksplisit bisa jadi disampaikan sistem yang baru itu tidak support untuk mobile platform, jadi hanya berbasis web misalnya. Nah, itu adalah limitation-nya ya, atau batasan-batasan yang memang disampaikan ya. Nah, jadi kalaupun nanti next project user pengen ada mobile platformnya, maka itu akan ada di project selanjutnya. Namun dia tidak hilang aja di dokumen vision and scope ini gitu ya. Jadi apa yang bisa ditangkap itu ditangkap semua, tapi nanti apa yang akan menjadi batasan-batasan itu biasanya nanti akan ada yang ditulis di sini gitu ya. Jadi lebih banyak sih membahas itu ya, list any product capabilities, jadi kemampuan produk atau karakteristik yang memang stakeholder harapkan tapi tidak dalam satu rencana. Artinya dia berharap ada fitur itu tapi secara bisnis mungkin fitur itu belum dianalisis apakah akan menambah bisnis atau tidak. Oke, jadi di list aja. Ya, jadi mungkin nanti akan ada suatu project berikutnya gitu. Jadi memang di limitation and exclusion ini adalah list dari kemampuan produk sebenarnya, tapi tadi
produk yang ya di-cut from scope, yang tidak akan dikerjakan dalam suatu scope. Tapi not forgotten ya, tidak dilupakan ya kalau memang itu ada gitu ya. Ya boleh aja ada user yang berekspektasi ya terhadap suatu fitur. Mungkin kita waktu itu menjelaskan mengenai yang shopping chat ya. Ada fitur like this button, di mana like this button itu nanti akan membantu orang-orang dalam membeli suatu barang. Namun ternyata untuk tujuan bisnis like this button itu tidak terlalu berpengaruh Pak. Walaupun memang secara fitur mungkin make sense gitu ya, bahwa like this button itu bisa membantu orang-orang dalam membeli barang, tapi ternyata ketika dianalisa lagi tidak berpengaruh apa-apa terhadap kebutuhan bisnis, sehingga fitur itu jadinya tidak ditiadakan. Bukan berarti susah untuk dibuat ya, namun memang tidak mendukung kebutuhan bisnis. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, jangan sampai ada fitur-fitur yang dimana fitur itu tidak perlu ya, atau tidak penting bagi organisasi dan bagi bisnisnya mereka. Ya itu akan berakibat kita mengerjakannya susah-susah namun tidak pernah dipakai gitu ya, dan itu tidak akan termasuk dalam biaya anggaran yang dianggarkan di awal proyek. Baik, bagian yang ketiga adalah bisnis konteks. Nah, pada seksi ini akan mempresentasikan profil atau major stakeholder kategori. Di mana di sini nanti akan ada suatu summary dari semua apa yang akan ada di suatu planning deployment ya of the solution. Jadi di sini nanti akan dijabarkan semua mengenai kesimpulan-kesimpulan yang ada ya. Nah, yang pertama mengenai stakeholder profilnya, siapa aja orang-orangnya. Ya, stakeholder itu menurut Smith tahun 2000 ya, IEBA tahun 2009 dan PMI tahun 2013 ya, stakeholder itu adalah suatu manusia, people, ya group atau organization di mana dia akan involve, dia akan berada pada suatu project gitu ya, dan berefek seperti apa outcome dari project itu, dan dia akan memiliki suatu influence terhadap outcome itu. Jadi dia akan berpengaruh ya, dan dia akan menjadi sesuatu bagian dari suatu outcome. Nah, yang kita sebut dengan outcome ini adalah perangkat lunak ya berarti ya. Artinya ini adalah stakeholder yang ada kaitannya dengan suatu project pembangunan perangkat lunak. Nah, biasanya stakeholder ini nanti akan ada banyak gitu ya, di mana ada pemilik perusahaan, ada customer, ada user gitu ya, ada developer, ada project manajernya, ada perusahaan-perusahaan third party dan lain-lain. Nah, ini semua adalah yang dimaksud dengan stakeholder di sini. Nah, biasanya stakeholder itu kita akan deskripsikan ke dalam kategori yang berbeda tadi ya. Ada user, ada customer dan lain-lain ya. Dan kita akan memilih stakeholder itu ke dalam suatu user classes, di mana user classes itu disebut dengan pengelompokan user berdasarkan fungsi-fungsinya gitu ya. Entah dia tadi sebagai divisi mana, sebagai programmer kah, sebagai developer kah dan lain-lain. Dan biasanya memang stakeholder profil ini perlu dituliskan karena kita tidak akan mendengarkan orang lain ya selain apa yang ada di dalam stakeholder profile gitu ya. Nah, di sini biasanya ada beberapa value ya, major value atau benefit yang stakeholder inginkan dalam suatu produk. Biasanya di dalam stakeholder profile itu nanti kita akan mencantumkan improve productivity, ya, reduce risk and waste, cost saving dan lain-lain. Nah, dalam mendefinisikan stakeholder itu memang harus lengkap ya, jadi jangan pakai dan lain-lain ya, jadi jangan sampai dan lain-lain. Jadi kita sampaikan dengan lengkap termasuk siapa customer atau user yang menjadi penanggung jawab dalam project perangkat lunak ini. Artinya kalau kita nanti akan menerapkan suatu apa ya, aturan mengenai penerimaan perangkat lunak gitu ya, di mana ada target yang diharapkan dari fungsi perangkat lunak itu, maka orang tersebutlah yang harus meng-ACC apakah fungsi yang kita buat ini sudah selesai atau belum, karena harus ada yang namanya definition of done ya, definisi bahwa suatu fungsi atau perangkat lunak itu selesai dikerjakan. Nah, berarti kalau kita ngomongin
ada fungsi yang selesai dikerjakan tuh berarti ada kesepakatan antara pihak developer dan pihak customer gitu ya. Nah, kalau memang sudah disetujui fungsi itu selesai, maka fungsi itu ya dianggap selesai. Apabila ternyata di kemudian hari fungsi itu akan diubah kembali, maka dia termasuk akan ke change request. Bisa jadi change request akan dikenakan biaya tambahan ya. Ya ingat ya, kalau bikin perangkat lunak itu sulit gitu ya. Jangan ya, nasib software developer ini kadang-kadang analoginya sama dengan orang-orang desain ya. Suka ada anggapan seperti ini, ngegambar itu kan gampang, masa harganya mahal. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Memang tabiatnya orang Indonesia ini kan mau murah gitu ya, tapi nggak mau ngeluarin uang ya. Jadi dia tidak menghargai masa lalu orang ya. Dimana kalau kita ngomongin programmer atau developer itu kan pasti punya pengalaman gitu ya, punya jatuh bangun, dia dulu kuliah dan dia bayar kuliah itu gitu ya. Terus dia beli alat, beli laptop dan lain-lain. Nah, itu tidak dihargai ya. Jadi orang Indonesia kebiasaan kayak gitu ya. Dan jumlah mayoritas orang Indonesia, jumlah yang kayak gitu tuh masih jadi mayoritas di Indonesia. Bahkan untuk level-level suatu company juga kadang-kadang otaknya suka dipakai. Oke, lanjut ya. Lanjut, ada poin project priorities ya di dalam apa tadi. Nah, di sini ya, business context tadi ada stakeholder profile, kemudian kita ke project priorities ini di mana ada prioritas dalam satu project yang memang nanti akan kita sepakati gitu ya. Nah, salah satunya tadi decision makingnya siapa gitu ya, stakeholdersnya harus agree dalam project priorities gitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita bisa catat ya dalam project priorities. Ini yang pertama adalah constraint-nya, itu berarti adalah limitasi dari faktor apa saja yang nanti akan dieksekusi oleh project manager gitu ya, yang nanti akan menjadi prioritas ya. Misalnya tadi pemilihan SDLC, pemilihan tim dan lain-lain. Kemudian ada drivernya di sini. Ini artinya adalah sukses objektif ya. Di sini tadi adalah definition of done-nya. Kemudian tadi degree of freedom ya, kebebasan dari suatu project manager ya dalam melakukan suatu apa ya, pengkondisian tim lah intinya ya. Jadi project manager itu dengan bebas dia bisa mengatur. Nah, artinya direktur utama customer juga harus tunduk pada project manager, intinya itu gitu ya. Ya karena yang ngerti bikin software kan project manajernya gitu ya, bukan direktur perusahaan farmasi atau perusahaan apotek kan, kayak gitu aja gitu ya. Nah, seberapa bebas dia untuk melakukan wawancara misalnya, yang meminta menyediakan waktu bagi orang-orang customer ya, bagi user-user di perusahaan itu. Nah, itu diatur di sini gitu ya. Jadi posisinya itu jangan sampai project manager jadi di bawah ya, jadi project manager itu nanti akan memiliki kesulitan ya dalam mengatur orang-orang. Jadi artinya project manager itu merupakan puncak pimpinan lah dalam satu project pembuatan perangkat lunak ya. Sehingga user pun ketika project manager meminta untuk mengirimkan timnya melakukan satu wawancara, nah si user itu harus menyediakan waktunya, di mana waktu yang disediakan itu sudah atas izin dari atasannya dia gitu ya. Nah, atasannya dia pun harus bisa kooperatif ya dengan project manager, karena kekooperatifan user dan customer itu akan mendorong suatu project itu menjadi sukses. Jadi membuat perangkat lunak itu bukan hanya kerjaan developer ya, tapi atas bantuan dari customer dan user juga. Nah, ini yang susah nih ya, kita udah bahas customer perspektif waktu itu ya, mengenai project management ya, project perangkat lunak maksudnya. Nah, itu kan customer kebanyakan suka kayak ongkang-ongkang kaki gitu ya, tahu beres yang nggak bisa. Dalam pengerjaan suatu project perangkat lunak khususnya, customer dan user itu tidak boleh ongkang-ongkang kaki aja ya, karena dan atasan mereka itu harus tahu bahwa pembangunan perangkat lunak itu kayak gitu ya. Jangan sampai nanti atasannya ikut ongkang-ongkang kaki juga susah jadinya gitu ya. Nah, kira-kira begitulah gitu ya.
Terus project priority ini juga biasanya nanti akan berkaitan dengan fitur-fitur yang dibangun gitu ya. Tadi kan kalau kita ngomongin major fitur, artinya major fitur itu adalah fitur yang nantinya akan selesai ya terlebih dahulu diharapkan ya. Atau fitur utama yang diharapkan mendukung tujuan dari organisasi. Jadi bisa jadi nanti fitur utama inilah yang diminta dikerjakan terlebih dahulu karena dari sisi waktu fitur ini harus diselesaikan secara cepat gitu misalnya. Itu juga bisa kita tampilkan di project priorities gitu ya. Termasuk nanti misalnya akan ada kebutuhan untuk on-site gitu ya, mengerjakan projectnya itu di lokasi gitu ya, dan disediakan tim juga ya dari sisi customernya ya untuk mensupport para developer dalam mengerjakan suatu perangkat lunak. Lalu yang terakhir ya, deployment consideration ini kalau nggak salah. Oh iya benar. Nah ini masalah mengenai nanti deploymentnya ya. Bagaimana nanti deployment itu akan dilakukan di organisasi ini. Jadi di sini biasanya akan mendeskripsikan akses dari user saat menggunakan suatu sistem ya. Apakah nanti akan menggunakan sistem distribusi, terus lokasi server yang berdekatan dengan kantor atau mau hosting atau mau physical server dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini biasanya kita bisa gambarkan yang namanya arsitektur. Kalau kita menggunakan UML, kita bisa gunakan deployment diagram ya untuk menggambarkan arsitektur deploymentnya nanti dalam satu vision and scope dokumen. Nah, di sini ada beberapa best practice ya dalam menggambarkan tadi scope ya. Di mana tadi akan ada ini ya. Nah, partial tree diagram ya. Nah, ada beberapa cara ya untuk menggambarkan scope sebenarnya. Kalau kita menggunakan suatu teknik paradigma pendekatan prosedural, kita bisa gunakan konteks diagram. Nah, di mana bulat-bulat itu ini ya kita sebut sebagai suatu boundary ya atau batasan dari sistemnya. Di mana kalau kotak-kotak ini kita sebut sebagai external entitas atau bisa juga kita sebut sebagai suatu user. Dan panah ini adalah data flow. Nah, ini secara teknis biasanya diajarkan dalam mata kuliah pemodelan perangkat lunak atau APPL ya, analisis perancangan perangkat lunak. Namun biasanya ini ada sebagian yang lebih mudah ya orang-orang mengerti ya, dengan menggunakan konteks diagram karena ada scope-nya, ada data yang mengalir, ada external entitas gitu ya di sini ya. Nah, ini adalah contoh ya untuk konteks diagram dalam menggambarkan chemical tracking system. Ini adalah contoh yang memang selalu dibawa oleh bukunya Microsoft yang saya gunakan ini ya. Nah, atau bisa menggunakan ecosystem map, ini juga bisa sih gitu ya. Nah, ecosystem map itu oleh Beatty and Chen 2012 ya. Kalau masih ingat, Chen itu adalah orang yang menemukan IR diagram ya. Oke, nah ini seperti ini ecosystem map. Jadi ini yang kotak-kotak itu dia sebut sebagai scope ya, dan dari suatu fungsi di mana nanti fungsi itu akan bisa mempengaruhi fungsi yang lain. Nah, kayak gini ya, chemical tracking system, request purchasing system, order dari vendor dan seterusnya. Ini adalah partial ecosystem map. Memang agak jarang sih ya di perkuliahan S1 khususnya di Indonesia mengajarkan partial ecosystem map. Kebanyakan ya kalau nggak konteks diagram ya ada juga yang fitur tree diagram ini gitu ya untuk menggambarkan sesuatu yang namanya scope. Nah, atau ada juga yang menggunakan event list gitu ya. Ini juga sama. Ini scope. Tapi biasanya kalau di project itu ya event list ya di dokumen scope ya. Event list biasanya.
Fitur tree juga jarang ya. Nah ini tadi untuk menggambarkan scope tadi kita bisa menggunakan fitur tree diagram seperti ini. Ya, di mana ujungnya adalah chemical tracking system, di mana dia akan ada inventory management, health and safety, sama order chemicals. Ini adalah modul ya. Nah modul-modul ini misalnya di order chemical dia bisa ngapain aja, bisa searching, yang bisa di searching adalah katalog, local lab, sama provide vendor. Kemudian ada chemical request. Nanti yang bisa dilakukan saat chemical request apa aja, tracking request, cancel, create request, change request, dan lain-lain. Jadi di ujung pohon ini adalah fitur utamanya, gitu ya. Ini modulnya, ini fitur utama. Nah, di mana ini akan ada fungsi-fungsi yang akan mendukung fitur utamanya nanti. Oke, kalau ini alur ya, berarti health and safety dulu, lalu inventory management, baru kalau udah semuanya baru bisa order chemical gitu ya. Karena nggak mungkin bisa order chemical kalau tidak ada inventory management ya, karena di sini ada kaitannya dengan stok gitu ya. Nggak bisa order kalau nggak ada stok kan, kira-kira gitu ya. Nah atau event list, nah ini yang biasanya banyak dipakai ya, event list aja. Fungsinya apa aja? Fungsinya ini itu ya, biasanya ditulis di sini gitu ya. Event list. Nah ini masih menggambarkan scope ya. Kalau menggambarkan scope di level ini, level tinggi ya, ini di highest level ya. Tapi kalau menggambarkan scope di lowest level, kalau menggunakan konteks diagram, ini ada yang namanya data flow diagram. Jadi ada level-levelnya lagi nanti di dalam sini gitu ya. Kalau ecosystem map ini nanti bisa kemana-mana sih ya, bisa kemana-mana. Fitur tree juga bisa kemana-mana. Ini bisa langsung ke functional requirement, bisa langsung ke use case gitu ya. Ini event list juga bisa langsung ke use case diagram ya, untuk pendekatan paradigma berorientasi objek. Nah use case diagram itu diagram UML, di mana digunakan untuk apa ya, untuk scope ya, untuk scope dari perangkat lunaknya. Jadi itu di lowest level ya. Kalau ini ya ekosistem map, konteks diagram, fitur tree, ini event list ini digunakan untuk yang highest levelnya gitu ya. Nanti tentu akan dipecah-pecah lagi menjadi ke functional level di dokumen SRS namanya ya, Software Requirement Specification. Baik, itu saja ya materi kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.